Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji malah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat bertemu di rumah Allah yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya. Kadang-kadang kita sebagai manusia sedikit melupakan nikmat-nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jantung di dalam tubuh kita untuk memompa darah ke dalam seluruh tubuh. Siapa yang menjamin nutrisi yang ada di rambut kita? Maka Al-Qur'an mengingatkan kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam tubuh kalian apakah kalian tidak melihat? Ini menunjukkan bahwasanya begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Seandainya air laut dijadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan selesai dihitung walaupun didatangkan berulang-ulang kali. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Selawat dan salam adalah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman menyembah Latta Uzza kepada zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang mencintai kita melebihi orang tua kita. Saya tidak sedang berkampanye atau berkempen untuk anti orang tua. Namun Al-Quran menggambarkan, memberikan sebuah sketsa bagaimana kehidupan kita di hari akhirat nanti dengan orang tua kita. Al-Quran mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu seorang sahabat akan lari dari sahabatnya, orang tua akan lari dari anaknya, kekasih yang mengatakan bahwa dia sehidup semati akan lari dari kekasihnya. Bahkan seorang istri pun akan lari dari suaminya karena likullim minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu semua memikirkan urusannya. Bahkan bukan hanya para manusia, anbiya pun mulai dari Nabi Adam akan lari ketika ditanya, nafsi-nafsi, hari ini nafsi-nafsi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencari umatnya. Beliau mencintai diri kita melebihi orang tua kita. Bahkan ketika anaknya Fatimah Az-Zahra bertanya, "Wahai ayahku, di mana tempatmu nanti jika aku ingin bertemu denganmu?" Beliau mengatakan, "Pergilah ke Telaga Kausar karena aku sedang menyiapkan minuman untuk umatku." Beliau memikirkan kita. Beliau mencintai kita melebihi cintanya kepada saudaranya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal pun yang dia ingat itu umatnya, ummati ummati. Biasanya kalau orang mau sakratul maut, yang dia ingat itu nanti lampuhnya keronene, belangjeh keronene, tapi beliau tidak. Beliau yang ingat itu umatnya.
Bahkan yang Rasulullah berpesan ketika hendak wafat itu, istausu bin nisa'i khair. Saya berwasiat kepada kalian untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Jadi inilah orang yang mencintai kita melebihi cinta orang tua kita kepada diri kita. Yang kami hormati pengurus Syiar Muhibbah Subuh atau SMS, kami merasa terhormat, merasa bahagia diundang ke dalam acara yang seperti ini, dan ini mengingatkan kami kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat dua kesejukan atau dua dingin, para ulama menafsirkan itu salat subuh dan salat asar, maka masuk surga. Dan saya teringat pula kepada ayat Al-Quran, innamal hanya saja orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Dan SMS ini adalah merupakan suatu wadah yang mengimarahkan masjid. Semoga kita digolongkan atau termasuk kepada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkatan kepada umatku di waktu pagi. Dan kita memulai pagi dengan hal-hal yang positif. Semoga kita masuk ke dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fil jamaah fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka mereka di dalam naungan atau jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah manusia mencari jaminan atau membeli jaminan hari tua, jaminan masa depan, kita dengan salat subuh berjamaah, Allah akan menjamin kita. Kemudian yang kami hormati pengurus Masjid Raudhatul Jannah Al-Wawi, dan teristimewa kepada kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini, izinkan kami berbagi informasi tentang bagaimana mengaktualisasikan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini juga masih dalam suasana Rabiul Awal. Bahkan sebelum kita mencintai Nabi, Nabi sudah duluan cinta kepada kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat. Beliau bersabda, ishtaqtu li ikhwani. Saya rindu saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ikhwanukum ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawablah, antum ashabi, kalian itu sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku mereka-mereka yang beriman kepadaku namun tidak pernah berjumpa denganku. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita beriman kepadanya. Maka Rasulullah telah merindukan kita jauh sebelum kita ada. Pertanyaannya adalah, seberapa besar kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan membahas bagaimana mengaktualisasikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dengan memperbanyak berselawat kepadanya. Mungkin setelah salat tadi kita sudah berselawat, dan sememangnya demikian kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi.
Allah sebelum memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi, Allah mengatakan bahwa Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Namun ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, tidak pernah Allah menyebutkan bahwa Allah dan para malaikat berpuasa terlebih dahulu. Namun dalam hal berselawat, Allah memulainya dengan dirinya sendiri dan para malaikat. Maka berselawat kepada Nabi merupakan perkara yang penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas 10 kali. Di dalam hadis yang lain pula disebutkan, orang yang paling pelit itu, orang yang paling kikir itu adalah mereka-mereka yang mendengar namaku namun tidak berselawat kepadaku. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang membasahi lidahnya dengan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kedua untuk mengaktualisasikan atau untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi adalah dengan membaca sirah hidupnya. Mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nutrisi bagi hati, sumber keceriaan bagi jiwa. Karena sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan makna. Kita mungkin kurang sabar dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif pada tahun ketiga Hijriah, di sana digambarkan orang Taif bukan hanya tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka melempari Nabi dengan batu sampai kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Para ulama menyebutkan ada malaikat yang meminta kepada Nabi agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya orang-orang Taif dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jawaban Rasulullah, beliau tidak berdoa untuk membinasakan orang-orang Taif, namun mengatakan akan beriman dari anak cucu mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan semangat kepada sahabat-sahabatnya dalam berdakwah, la yablughanna hadzal dinu ma balagha lailu wan nahar. Agama ini akan sampai kepada manusia selama siang dan malam menjangkau mereka. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang diucapkan 1400 tahun yang lalu dapat kita buktikan, dimanapun ada siang dan malam, maka di sana pasti ada orang Islam. Kemudian kita juga dengan mempelajari atau dengan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat memahami bagaimana strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya pada perjanjian Hudaibiyah, ketika umat Islam tidak diizinkan untuk masuk kota Mekah ketika itu. Ada suatu perjanjian yang luar biasa. Kalau bahasa orang sekarang ini mungkin MOU. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat perjanjian atau MOU dengan Uqbah bin Amir. Beliau adalah orang pintar dari kaum Quraisy. Bahkan yang menulis perjanjian itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat membaca dan menulis. Beliau ummi, summiya ummiyun ummiyan. Kenapa buta huruf itu disebutkan dengan kata ummi menurut Imam Qurtubi? Karena seakan-akan orang yang buta huruf itu baru lahir dari rahim umminya, baru lahir dari rahim ibunya. Jadi perjanjian ini sangat luar biasa. Bahkan di situ Uqbah bin Amir merevisi apa yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib menulis Bismillahirrahmanirrahim,
Uqbah bin Amir mengatakan, "Manadri Ar-Rahmanir Rahim." Kami enggak tahu apa itu Ar-Rahmanir Rahim. Tulis saja dengan nama Tuhan. Kemudian disebutkan baina Muhammad Rasulullah wa Uqbah bin Amir. Kemudian Uqbah mengatakan, "Kalau kami percaya bahwa engkau Rasulullah, kami tidak akan membantah dirimu." Maka disuruh tukar dengan baina Muhammad ibni Abdillah wa Uqbah bin Amir. Rasulullah mengikuti kehendak Uqbah bin Amir walaupun Umar bin Khattab ketika itu protes. Namun ini strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga umat Islam ketika itu diakui eksistensinya. Sehingga Rasulullah dapat mengirim surat kepada penguasa Rum, dapat menulis surat kepada hakim Mesir, bahkan suratnya itu diabadikan di dalam museum yang luar biasa. Jika kita membacanya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibni Abdillah ila azimir Rum. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada penguasa Rum. Aslim taslam yu'tikallahu ajra marratain. Islamlah engkau maka engkau akan selamat dan Allah akan memberimu 2 pahala. Jadi yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kekuasaan, yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan wewenang, namun Rasulullah ingin menebarkan kebaikan. Kenapa agama ini bertahan sampai 14 abad dan akan terus bertahan? Karena yang dicari bukan kekuasaan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya bagi kita untuk mempelajari sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cara kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Cuman di kehidupan kita sekarang ini ketika kita mendengar sunnah itu identik dengan poligami. Mungkin ini akan dibahas oleh guru-guru kita yang lain. Kita akan membahas sunnah-sunnah yang lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah dalam kehidupan kita. Kita mungkin rabun dekat dengan Nabi. Kita sering berselawat kepada Nabi, namun kita tidak mengikuti ajaran-ajarannya. Kita tidak mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya. Rasulullah dengan anaknya itu begitu dekat. Fatimah Az-Zahra, beliau bercerita ketika dia ada masalah keluarga, dia curhat kepada ayahnya, dia curhat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita apakah demikian? Ketika ada anak perempuan kita, dia bercurhat kepada siapa? Dia bercerita kepada siapa? Atau kadang-kadang kita masuk ke dalam rumah, anak kita keluar dari rumah. Namun Rasulullah tidak demikian. Beliau begitu dekat dengan anaknya. Kemudian bagaimana Nabi dengan para istrinya? Rasulullah itu ketika pulang ke rumah bertanya ke Aisyah, apakah ada makanan? Aisyah menjawab, tidak ada makanan. Kemudian Nabi menjawab, ya sudah, saya berpuasa hari ini. Tidak sampai melempar belangeng, kanet dan seterusnya. Kemudian ketika Nabi pulang, pintu terkunci, ya enggak apa-apa, tidur di luar. Inilah sikap atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih relevan dan tetap relevan untuk dipraktekkan di zaman modern sekarang ini. Kemudian bagaimana Rasulullah dengan binatang? Bukan hanya manusia, binatang pun dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sedang berbicara namun sambil duduk di atas unta, Nabi bilang, sambil turun boleh, kasihan binatang itu berat. Inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dilarang untuk buang air kecil di tempat yang ada sarang semutnya.
khawatir semut sedang buat referendum mengalami tsunami. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana Rasulullah dengan tetangganya? Rasulullah mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Apakah kita dengan tetangga kita baik-baik saja, atau kita dengan tetangga kita ada masalah? Kita belajar bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang bukan Islam pun beliau baik. Pernah suatu ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat, diberikan sebuah jeruk yang sangat masam, Nabi makan dengan penuh senyuman. Dan para sahabat bertanya, kenapa tidak diberikan kepada kami? Biasanya engkau walaupun ada makanan sedikit akan membagikan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya khawatir ketika Anda makan nanti akan bermuka masam dan menyakiti hati wanita tadi. Inilah sikap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan semua rukun Islam itu muaranya kepada akhlak. Orang yang beriman, orang yang bersyahadah itu pasti akhlaknya baik. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tamunya. Orang yang salat juga seperti itu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Puasa juga seperti itu, karena tujuan puasa menjadikan manusia bertakwa. La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa hatinya bening, maka tujuan daripada puasa sejatinya menjadikan orang-orang berakhlak dengan akhlak yang balik. Kajiat hitungku yang hebohnya man yang pet dengan limang tujuannya ke nancit. Ya, kalau kita melihat zakat, ya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Ambil dari harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Juga muaranya kepada akhlak. Haji pun demikian. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam kegiatan haji orang tidak boleh berkata yang kotor, memaki, apalagi sampai bermusuhan. Maka semua daripada rukun Islam ini muaranya kepada akhlak. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat sesuai dengan sabda Nabi yang kita bacakan tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang terakhir, cara kita membuktikan cinta kita kepada Nabi dengan menceritakan kisah perjuangan hidupnya atau sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita. Kita mungkin hidup di zaman yang serba canggih. Anak-anak kita mungkin punya idolanya Batman, Spiderman dan seterusnya, atau superhero. Kenapa kita tidak menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sosok bagindalah yang menjadi panutan mereka? Kita mungkin dapat belajar dari Ummu Sulaim, ibunda daripada Anas bin Malik. Beliau ketika berjumpa dengan Nabi di Mekah, ini sebelum hijrah, beliau pulang ke Madinah bercerita kepada anaknya Anas bin Malik tentang sosok yang memiliki akhlak yang luar biasa baiknya. Diceritakan setiap hari, setiap malam, sehingga yang terngiang-ngiang di dalam pikiran Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah hijrah, itu dinantikan oleh anak kecil yang umurnya 10 tahun, yaitu Anas bin Malik. Anas kecil menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh suka dan cita. Bahkan
ketika emaknya, ibundanya berkata kepada Nabi, ini anakku, aku wakafkan atau aku jadikan sebagai pembantumu. Anas tidak pernah menolak, bahkan merasa bahagia dapat menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita-cerita seperti ini, cerita-cerita bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ceritakan kepada anak-anak cucu kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan sebelumnya kami ingin merangkum bahwa setidaknya ada 4 cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan memperbanyak selawat kepadanya, yang kedua dengan mempelajari sirah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dan yang keempat menceritakan sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak cucu kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.